Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kabar dijelaskan, tatkala seorang hamba terjatuh di dalam waktu nasak, yakni terlepasnya ruh, maka lisannya tertahan dan datanglah kepadanya 4 malaikat. Malaikat pertama berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas rizkimu. Aku telah mencari rizkimu di bumi, timur dan barat, namun aku tidak menemukan sesuap makanan dari rizkimu yang masuk pada saat ini." Kemudian datanglah malaikat kedua dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas air minummu dan lainnya. Aku telah mencari di bumi, timur dan barat, namun aku tidak menemukan seteguk air yang mendekati pada saat ini." Kemudian datanglah malaikat ketiga dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas nafasmu. Aku telah mencari di bumi, timur dan barat, namun aku tidak menemukan satupun hembusan nafasmu." Kemudian datanglah malaikat keempat dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, aku adalah malaikat yang diserahi atas ajalmu. Aku telah mencari di bumi, timur dan barat, namun aku tidak menemukan sesaat pun bagimu." Kemudian datanglah malaikat Kiromul Katibin dari sisi kanan dan sisi kiri, dan berkatalah malaikat yang ada di sisi kanan, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu. Aku adalah malaikat yang diserahi atas kebaikanmu." Malaikat itu pun mengeluarkan buku catatan amal yang berwarna putih, lalu menunjukkannya kepadanya seraya berkata, "Lihatlah amal-amal baikmu." Seketika itu dia menjadi bahagia dan lega. Lalu berkatalah malaikat yang ada di sisi kiri, "Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, aku adalah malaikat yang diserahi atas keburukanmu." Malaikat itu pun mengeluarkan buku catatan amal yang berwarna hitam, lalu menunjukkannya kepadanya seraya berkata, "Lihatlah pada buku catatan amal burukmu." Seketika itu bercucurlah keringatnya. Kemudian dia melihat di sisi kanan dan sisi kiri, karena takut dibacakan buku catatan amalnya. Lalu malaikat itu pun menyengaja melemparkan buku catatan amalnya ke atas bantal, kemudian malaikat itu menyingkir. Lalu datanglah malaikat maut, dan di sisi kanannya ada malaikat rahmah, dan di sisi kirinya ada malaikat siksa. Di antara mereka, ada yang menarik ruh dengan tarikan kuat, di antara mereka ada yang melepas dengan kencang, dan di antara mereka ada yang giat bersemangat. Tatkala ruh sampai pada tenggorokan, maka malaikat maut pun mengambil ruhnya. Jika dia termasuk orang yang beruntung, maka menyerulah malaikat rahmah. Dan jika dia termasuk orang yang celaka, maka menyerulah malaikat siksa. Lalu malaikat pun mengambil ruhnya. Mereka membawanya naik ke sisi Tuhan semesta alam. Jika dia termasuk orang yang beruntung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Kembalikan ruh itu ke badannya, sehingga dia melihat apa yang ada di jasadnya." Kemudian malaikat turun bersama ruh itu, lalu meletakkannya di tengah rumahnya. Lalu dia pun melihat orang yang bersedih padanya, dan orang yang tidak bersedih kepadanya, sedangkan dia tak kuasa berbicara. Kemudian diiringlah jenazahnya ke kuburnya, Allah pun memerintahkan agar ruh itu kembali ke jasadnya sebagaimana ia ada di dunia. Beberapa riwayat berselisih di dalam masalah ini, yakni ketika ruh kembali ke jasadnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ruh kembali ke dalam jasadnya sebagaimana ia ada, kemudian dia didudukkan dan ditanyai. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa pertanyaan itu untuk ruh bukan untuk jasadnya. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa ruh itu masuk ke dalam jasadnya sampai pada dadanya. Ulama akhir berpendapat bahwa ruh itu berada di antara jasad dan kain kafannya. Dan di dalam semua perselisihan pendapat itu,
Telah datang atsar dan pendapat yang sahih menurut ahlul ilmi, agar seorang hamba menetapkan keyakinan tentang adanya siksa kubur, dan tidak sibuk di dalam masalah bagaimana keadaan kubur, yakni di mana ruh berada ketika kembali ke jasad. Al-Faqih Abu Laits berkata, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka ia harus melanggengkan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara lainnya. Adapun 4 perkara yang dilanggengkan, maka itu adalah menjaga sholat, sedekah, membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca tasbih. Karena 4 perkara ini bisa menerangi dan meluaskan kubur. Adapun 4 perkara yang dijauhi, maka itu adalah dusta, berkhianat, mengadu domba dan kencing di atas badan. Rasulullah telah bersabda, bersucilah dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah sebab air kencing. Yakni tidak berhati-hati dalam bersuci ketika kencing. Kemudian turunlah 2 malaikat yang keras yang membelah bumi dengan cakarnya, mereka berdua adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Lalu keduanya mendudukannya dan bertanya kepadanya si mayit, siapa Tuhanmu dan seterusnya. Jika dia termasuk golongan orang yang beruntung, maka dia akan menjawab, Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agamaku adalah Islam. Lalu keduanya menjawab, kemudian silahkan tidur seperti tidurnya pengantin. Keduanya pun membuka lubang di sisi kepadanya si mayit, lalu dia melihat rumah dan tempat duduknya di dalam surga. Lalu keduanya kembali bersama ruh itu ke langit, dan menjadikan ruh itu berada di dalam lampu yang digantungkan di arsy. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Luhur berfirman, Aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku dari dunia, sedangkan aku ingin mengampuninya, kecuali aku mengurangi keburukan amalnya dengan penyakit di badannya, atau kesempitan di kehidupannya, atau kesusahan yang menimpanya. Jika ada yang tersisa dari keburukan-keburukannya, maka aku memberatkannya ketika kematian, sehingga dia menemuiku dan tidak ada keburukan padanya. Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku, yakni dari dunia, sedangkan aku tidak ingin mengampuninya, kecuali aku memenuhi setiap kebaikan yang dia lakukan dengan kesehatan badannya, kebahagiaan yang menimpanya dan keluasan di dalam rizkinya. Jika masih ada yang tersisa dari kebaikan-kebaikannya, maka aku akan meringankannya ketika kematian, sehingga dia menemuiku dan tidak ada kebaikan padanya. Abu Aswad berkata, kami berada di sisi Siti Aisyah radhiyallahu an, tiba-tiba sebuah tenda besar terjatuh di atas seseorang, orang-orang pun tertawa, lalu Siti Aisyah berkata, Aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin tertusuk duri kecuali diangkat baginya satu kebaikan sebab duri itu, dan dilebur baginya satu keburukan sebab duri itu. Dan telah dikatakan dalam sebuah riwayat, tidak akan kebaikan di dalam badan yang tidak pernah tertimpa penyakit-penyakit, dan tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak pernah tertimpa pengganti-pengganti. Di dalam sebuah kabar dijelaskan, sesungguhnya ketika seorang mukmin terputus dari dunia dan menghadap pada akhirat, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang berwajah putih, wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain-kain kafan surga, dan hanut, yakni semacam obat agar mayat tidak busuk dari hanut-hanut surga. Mereka duduk di sampingnya mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Lalu duduklah malaikat maut di sisi kepalanya mayit seraya berkata, keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni melanjutkan kisah.
Lalu keluarlah ruh dan mengalir dari badannya sebagaimana tetesan mengalir dari minuman. Para malaikat pun mengambil dan meletakkan ruh itu pada apa yang ada di depan mereka. Mereka memasukkan ruh ke dalam kain-kain kafan itu, dan keluarlah dari kain-kain kafan itu bau wangi seperti bau misik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni melanjutkan kisah ini, dan tidaklah mereka naik ke langit bersama ruh itu, bertemu dengan para malaikat lain kecuali para malaikat lain itu bertanya, bau wangi apa ini? Mereka pun menjawab, ini adalah bau fulan. Seraya menuturkan sebaik-baik nama orang itu, yang mana dia dipanggil dengan nama itu di dunia. Tatkala mereka dengan roh itu sampai ke langit, maka mereka meminta dibukakan, lalu dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Dan para malaikat yang ada di langit ikut mengiringinya dari setiap langit sampai langit ketujuh. Menyerulah suara yang menyeru dari arah zat Allah, catatlah di dalam kitab amalnya, bahwa tempatnya di dalam surga Ilyun dan kembalikanlah dia ke bumi, karena sesungguhnya dia diciptakan dari bumi. Sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah yang Maha Luhur, dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni melanjutkan kisah ini, lalu para malaikat mengembalikan ruh ke jasadnya. Dan datanglah dua malaikat yang menyeramkan, keduanya mendudukannya seraya bertanya kepadanya, siapa Tuhanmu dan seterusnya. Kemudian kedua malaikat bertanya kepadanya mayit, apa pendapatmu tentang orang ini yang telah diutus di dalam kalian semua, yakni Nabi Muhammad? Lalu mayit menjawab, dia adalah utusan Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya dan aku beriman dan membenarkannya. Lalu menyerulah dari arah langit, telah benar hambaku. Maka beberkanlah baginya tikar dari surga, kenakan dia pakaian dari surga dan bukakan baginya pintu surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni melanjutkan kisah ini, dan datanglah bau dan wangi surga, dan diluaskan kuburnya sepanjang mata memandang. Kemudian datanglah seseorang yang tampan wajahnya dan pakainya berbau wangi, lalu orang itu berkata kepadanya, bergembiralah dengan seseorang yang akan membahagiakanmu. Ini adalah harimu, yang mana kamu telah dijanjikan atas hari ini. Lalu mayit bertanya kepada orang itu, siapa kamu? Semoga Allah yang Maha Luhur merahmatimu. Aku tidak pernah melihat di dunia seseorang yang lebih tampan darimu. Orang itu pun menjawab, aku adalah amal baikmu. Lalu mayit berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku bisa kembali pada keluargaku, yakni amal soleh, surga dan kenikmatan akhirat. Dan jika dia termasuk golongan orang yang celaka, ketika kematian datang kepadanya, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Mereka membawa pakaian azab dan mereka duduk jauh darinya. Lalu datanglah malaikat maut, dia duduk di sekitar kepalanya si mayit seraya berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah yang Maha Luhur. Lalu ruhnya berpisah dari jasadnya. Keluarlah ruh dari jasadnya, sebagaimana perasan air yang keluar dari bulu yang basah. Tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, maka dia dilaknati oleh setiap apapun yang bertemu dengannya di antara langit dan bumi, namun setiap apapun bisa mendengarnya kecuali manusia dan jin. Lalu para malaikat membawa ruhnya si mayit tadi naik ke langit dunia. Ketika mereka sampai membawa ruh itu di langit dunia, maka terkuncilah langit karena kedatangan ruh itu. Lalu menyerulah suara yang menyeru dari arah Zat yang Maha Pengasih, kembalikan dia ke tempat berbaringnya. Lalu mereka para malaikat mengembalikannya ke kuburnya.
Malaikat Munkar dan Malaikat Nakir pun mendatanginya dengan membawa sesuatu yang paling sulit dari setiap kesulitan. Suara keduanya seperti halilintar, dan mata keduanya seperti kilat yang menyambar, keduanya membelah bumi dengan taringnya. Lalu kedua malaikat itu mendudukannya dan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia pun menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu menyerulah suara dari arah kubur, "Pukullah dia." Kedua malaikat itu pun memukulnya dengan pemukul besi. Jikalau semua makhluk berkumpul, maka mereka tidak akan bisa mengangkat pemukul itu. Menyalalah api di kuburnya, lalu kubur itu menghimpit dan mencampur aduk tulang belulangnya. Kemudian, datanglah kepadanya seorang yang buruk rupa dan busuk baunya seraya berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan keburukan." Maka demi Allah, kamu tidak pernah beramal, tetapi kamu lambat dalam melakukan ketaatan dan bergegas dalam melakukan maksiat kepada Allah. Mayit itu pun bertanya, "Siapa kamu? Aku tak pernah melihat di dunia orang yang lebih buruk rupa daripada kamu." Lalu orang itu menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Kemudian dibukakan pintu menuju neraka baginya, sehingga dia melihat tempat duduknya di dalam neraka. Maka tiada henti seperti itu, yakni siksa kubur sampai hari kiamat. Dikatakan dalam sebuah riwayat, orang mukmin diuji di dalam kuburnya selama 7 hari. Sedangkan orang kafir selama 40 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggal dunia di hari Jumat, maka Allah yang Maha Luhur akan memberinya keamanan dari fitnah kubur." Di dalam sebuah kabar dijelaskan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, tatkala seseorang meninggal dunia dan diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah malaikat maut. Ia duduk di sekitar kepalanya, dia menyiksanya, memukulinya sekali dengan palu, yang mana tidaklah tersisa anggota badannya kecuali terputus-putus, kuburnya terluap-luap oleh api. Lalu malaikat maut berkata kepada si mayit, "Berdirilah atas izin Allah." Maka tiba-tiba mayit itu duduk tegak dengan menjerit, yang mana jeritan itu terdengar oleh apapun yang ada di antara langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Dia bertanya kepada malaikat itu, "Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu menyiksaku? Padahal aku telah benar-benar mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan." Lalu malaikat itu menjawab, "Aku menyiksamu karena sesungguhnya kamu pada suatu hari bertemu orang yang dianiaya. Dia meminta pertolongan kepadamu, namun kamu tidak menolongnya, dan kamu sholat suatu hari dan kamu tidak bersuci dari kencingmu. Maka jelaslah berdasarkan kabar ini, bahwa menolong orang yang teraniaya adalah wajib. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melihat orang yang teraniaya, lalu dia meminta pertolongan kepadanya dan dia tidak mau menolongnya, maka dia akan dipukul di dalam kuburnya sebanyak 100 cambukan dari api neraka. Rasulullah juga telah bersabda, "Ada 4 golongan yang didatangkan Allah di hari kiamat di atas mimbar-mimbar dari cahaya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya." Para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang yang memberi kenyang pada orang yang lapar. Orang yang memberi bekal pada orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menolong orang lemah, atau orang yang menolong orang yang kesusahan." Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, tatkala mayit diletakkan di dalam kuburnya dan ditimbunlah tanah kepadanya, keluarga dan anak-anaknya pun berkata, "Aduh Tuanku, aduh orang muliaku." Lalu malaikat yang diserahi untuk menyiksanya berkata, "Apakah kamu mendengar apa yang mereka katakan?" Dia pun menjawab, "Iya." Malaikat pun berkata, "Kamu adalah orang yang mulia." Lalu mayit itu berkata,
Mereka mengatakan hal itu, andai mereka diam, lalu kubur pun menghimpitnya dan tercampur aduklah tulang belulangnya. Sedangkan dia yakni si mayit menyeru di dalam kuburnya, aduh tulangku. Aduh begitu hinanya tempatku, aduh penyesalanku, aduh begitu sulitnya pertanyaan-pertanyaanku. Sampai masuklah awal malam Jumat di bulan Rajab dari tahunnya itu, lalu Allah yang Maha Luhur berkata, Aku bersaksi kepada kalian wahai malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni keburukannya. Dan aku menghapus kesalahannya, sebab dia telah banyak menghidupkan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.